Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini kita akan melanjutkan materi yaitu integral tentu. Ada 4 agenda yang akan kita bahas. Yang pertama adalah notasi dan jumlah sigma, yang kedua jumlah Riemann dan integral tentu, yang ketiga teorema dasar kalkulus pertama dan sifat dasar integral, dan yang terakhir ada teorema dasar kalkulus kedua dan metode substitusi. Agenda pertama yaitu notasi dan jumlah sigma. Yang pertama ada sigma dari C untuk I sama dengan 1 sampai N sama dengan N dikali C. Kenapa? Karena sigma I sama dengan 1 sampai N dari C sama dengan C ditambah C ditambah C sampai N kali, maka hasilnya adalah N dikali C. Berikut ada teorema A yang membahas linearitas dari notasi sigma. Jika C adalah suatu konstanta, maka yang pertama, sigma dari C kali AI, C-nya keluar ya. Jadi C dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari AI. Ini kalau kita jabarkan jadi C dikali A1 ditambah A2 sampai AN. Oke, yang kedua dan yang ketiga adalah sifat penjumlahan dan pengurangan, artinya masing-masing bisa kita jumlahkan dan masing-masing bisa kita kurangi. Contoh misalkan sigma I sama dengan 1 sampai 100 dari 2AI dikurang 3BI ditambah 4. Oke, kita selesaikan. Sigma I sama dengan 1 sampai 100, nah ini kita pisah 2AI dikurang sigma I sama dengan 1 sampai 100 dari 3BI ditambah sigma I sama dengan 1 sampai 100 dari 4. Menggunakan teorema A, poin 2 dan poin 3. Selanjutnya untuk konstanta bisa kita keluarkan ya menggunakan teorema A yang poin 1. Jadi 2 sigma I sama dengan 1 sampai 100 dari AI dikurang 3 sigma I sama dengan 1 sampai 100 dari BI. Nah ditambah, nah ini adalah yang tadi ya, yaitu yang sigma I sama dengan 1 sampai N dari C sama dengan NC. Berarti ini adalah 100 dikali 4. Untuk mendapatkan ini kita menggunakan teorema A poin 1 dan fakta bahwa sigma I sama dengan 1 sampai N dari C sama dengan NC. Lalu kita di sini punya, ini adalah 60. Untuk yang BI adalah 11, jadi 2 dikali 60 dikurang 3 dikali 11 ditambah 400. Dengan ini adalah 120 dikurang 33 ditambah 400 sama dengan 480. Oke, selanjutnya tunjukkan bahwa penjumlahan I sama dengan 1 sampai 100 dari AI plus 1 dikurang AI sama dengan AN plus 1 dikurang AN. Oke, kita buktikan. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari AI plus 1 dikurang AI, ini yang mau kita buktikan dia harus sama dengan AN plus 1 dikurang A1. Oke, kita jabarkan ketika I sama dengan 1, maka kita dapat A2 dikurang A1 ditambah, kenapa tambah? Karena dia adalah sigma ya, jadi ditambah. Ketika I sama dengan 2, berarti A3 dikurang A2 ditambah. Ketika I sama dengan 3, berarti A4 dikurang A3. Dan seterusnya sampai yang pertama ada I sama dengan N-1, berarti ini ada AN dikurang AN-1 ditambah ketika I sama dengan N, yaitu AN plus 1 dikurang AN. Oke, kita bisa selesaikan nih, A2 hilang, A3 juga hilang, A4 juga hilang ya, hilang dari setelahnya. AN-1 ini juga hilang dari yang sebelumnya. AN nih hilang dengan setelahnya, nah berarti sisanya tinggal N plus 1 dan 1. Jadi AN plus 1 dikurang A1. Ini terbukti ya. Oke, ada beberapa formula sigma khusus. Yang pertama adalah penjumlahan I sama dengan 1 sampai N dari I, yaitu 1 ditambah 2 tambah 3 sampai seterusnya sampai tambah N, sama aja kayak N dikali N plus 1 dibagi 2. Artinya di sini misalkan kita punya sigma I sama dengan 1 sampai 10 dari I sama dengan, berarti 10 dikali 10 ditambah 1 dibagi dengan 2. Yaitu 10 dikali 11 dibagi 2. Sama dengan 55. Yang pertama,
Yang kedua di sini ada sigma I sama dengan 1 dari N sampai I kuadrat, yaitu 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sampai ditambah N kuadrat. Ini sama aja kayak N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi dengan 6. Untuk yang ketiga adalah sigma I pangkat 3. Ini sama aja kayak N dikali N plus 1 dibagi 2 dipangkatkan dengan 2. Ini yang terakhir ada I pangkat 4, berarti sama aja kayak N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dikali 3N kuadrat plus 3N dikurang 1 dibagi dengan 30. Baik, ini ada contoh, cari formula untuk sigma J sama dengan 1 sampai N dari J plus 2 dikali J plus 3. Di sini kita selesaikan, jawab. Sigma J sama dengan 1 sampai N dari J plus 2 dikali J min 5 sama dengan sigma dari J sama dengan 1 sampai N dari J kuadrat dikurang 3J dikurang dengan 10. Dikurang 10 sama dengan sigma dari J dari mulai 1 ya sampai N dari J kuadrat dikurang sigma J sama dengan 1 sampai N dari 3J dikurang sigma J sama dengan 1 sampai N dari 10. Oke, kita selesaikan. Ini menggunakan formula yang sebelumnya, gitu ya. Formulanya adalah N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi dengan 6, berarti kita punya N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi 6 dikurang 3 dikali sigma J adalah N dikali N plus 1 dibagi 2. Nah, dikurang ini adalah yang penjumlahan tadi yang sigma I sama dengan 1 sampai N dari C sama dengan NC, yang berarti ini adalah N dikali 10. Nah, ini kita selesaikan penyebutnya sehingga diperoleh hasilnya adalah N dikali N pangkat 2 min 3N dikurang 34 dibagi dengan 3. Contoh selanjutnya ada berapa banyak jeruk pada piramida di gambar di samping ini ya. Oke, di sini kita punya paling atasnya ada 1, yang kedua ada 4, yang ketiga ada 9, ada 16 sampai yang terakhir di sini, ya. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti 7 kali 7 itu 49. Atau kita bisa jabarkan 1 ditambah 4 ditambah 9 sampai ditambah 49 sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sampai 7 kuadrat. Kita buat menjadi notasi sigma I sama dengan 1 sampai 7 dari I kuadrat. Nah, kita menggunakan sifat yang tadi bahwa sigma I sama dengan 1 sampai N dari I kuadrat sama dengan N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi dengan 6. Berarti ini adalah 7 dikali 8 dikali 14 tambah 1 adalah 15 dibagi dengan 6. Ini kita selesaikan, 4 menjadi 3, ini 1, ini jadi 5. Berarti 20 kali 7 adalah 140 jeruk. Oke, ini ada exercise-nya, silahkan dikerjakan. Selanjutnya kita masuk ke jumlah Riemann dan integral tentu. Jadi kita tahu bahwa kita punya, ini adalah fungsi Y sama dengan fx. Kalau kita integralkan fx gitu ya, ini sama saja dengan luas di bawah kurva fx. Luas di bawah kurva fx. Nah, cara lain selain kita mengintegralkan adalah kita bisa menggunakan jumlah Riemann, yaitu dengan menjumlahkan kotak-kotak yang sudah kita tentukan di bawah kurva Y sama dengan fx. Sebagai contoh di sini kita punya batas A sampai B gitu ya. Berarti kita batasnya di sini sebelah kiri sampai sebelah kanan. Kalau kita integralkan ya berarti kita integral A sampai B dari fx dx. Itu kalau pakai integral tentu. Nah, di sini kalau kita menggunakan jumlah Riemann, maka kita partisi menjadi beberapa bagian. Kita bagi jadi A1, A2, sampai yang terakhir adalah A6. Kita jumlahkan semuanya, gitu ya. Nah, ini kita jumlahkan semuanya. Ini akan sama seperti mendekati dengan luas di bawah kurva fx. Atau mendekati integral A sampai B dari si fx dx. Jadi kita jumlahkan.
Nah, permasalahannya ini adalah bentuknya kotak-kotak. Nah, bagaimana untuk mencari luasnya? Nah, kita punya yaitu untuk luas si panjang yaitu panjang dikali dengan lebar. Untuk panjang di sini kita bisa ambil titik-titik yang di sini. Nah, oke, titik ini apa sih? Titik ini itu kita bisa dapat ketika kita substitusi di titik yang tengah di sini. Kita anggap saja dia adalah X1 bar. Jadi dia adalah Fx1 bar. Dan yang kedua berarti adalah Fx2 bar. Ini yang ketiga, ini adalah Fx3 bar. Dan seterusnya sampai yang ke-6 gitu ya, Fx6 bar. Nah, artinya apa? Panjangnya untuk kotak yang pertama, ini panjangnya adalah Fx1 bar, sementara lebarnya adalah selisih dari X0 ke X1 yang kita sebut sebagai delta X1, yang merupakan X1 dikurang dengan X0. Akibatnya kita bisa mempunyai penjumlahan Riemann. Penjumlahan Riemann adalah penjumlahan dari panjangnya yaitu Fxi bar dikali dengan lebarnya yaitu delta Xi gitu ya. Dimana Xi bar di sini adalah misalkan X1 bar gitu ya, berarti dia adalah X1 tambah X0 dibagi dengan 2. Berarti kalau X2 bar sama dengan X2 ditambah X1 dibagi dengan 2. Kalau delta Xi, kalau untuk delta X1 berarti adalah X1 dikurang X0. Kalau delta X2 sama dengan X2 dikurang dengan X1 dan seterusnya gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh example, misalkan Fx sama dengan X kuadrat plus 1 gitu ya, pada interval min 1 sampai 2. Ya, kita punya min 1 sampai 2. Nah, di sini kita bisa mengerjakan dengan integral maupun dengan penjumlahan Riemann. Jika menggunakan integral, di sini kita coba berarti integral dari min 1 sampai 2 dari Fx dx sama dengan integral min 1 sampai 2 dari X kuadrat plus 1 dx. Sama dengan sepertiga X pangkat 3 ditambah X batasnya min 1, 2. Kita substitusi sepertiga 2 pangkat 3 ditambah 2 dikurang 1/3 min 1 pangkat 3 ditambah min 1. Ini kita selesaikan lagi sama dengan 8/3 ditambah 2 dikurang min 1/3 min 1 sama dengan ya 8/3 ditambah 2 jadi dapat 14/3 dikurang ini adalah min 4/3. Kita jumlahkan jadi 18/3 sama dengan 6. Nah, ini kalau menggunakan integral, selanjutnya kita menggunakan Riemann. Berarti di sini adalah luasnya sama dengan penjumlahan I-nya 1 sampai di sini kita bagi menjadi A1, A2, A3, A4, A5 dan A6. Beri sama dengan 1 sampai 6 dari AI sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 sampai A6. Oke, masing-masing untuk yang A1 berarti kita punya sigma I sama dengan 1 sampai N dari Fx I bar dikali delta Xi. Kita jabarkan berarti Fx1 bar dikali delta X1 ditambah Fx2 bar dikali delta X2 dan seterusnya sampai yang ke-6 Fx6 bar dikali delta X6. Oke, Fx1 bar di sini sama saja seperti di sini ya, X1 bar. Contohnya adalah X1 bar yaitu min 0,5 ditambah min 1 dibagi dengan 2 yaitu min 1,5 dibagi 2 adalah min 0,75. Berarti ini adalah F min 0,75 dikali delta X1 nya adalah min 0,5 dengan min 1, selisihnya adalah sebesar 0,5. Ini yang pertama. Yang kedua adalah F dari min 0,25 dikali 0,5 sampai yang terakhir Fx6 yaitu F dari 1,75 dikali 0,5. Oke, ini kita selesaikan akan dapat seperti ini ya. Tapi hasilnya yaitu hasilnya adalah 5,9375. Nah, sementara kalau kita menggunakan integral Fx dx tadi ya,
dari min 1 sampai 2 kita dapat hasilnya 6. Nah, ini hasilnya mirip. Baik, ini untuk jumlah rimannya. Jadi jumlah riman di sini kalau ada yang di atas dan di bawah, berarti yang di atas kita jumlahkan. Sementara yang di bawah kita kurangi. Itu ya, berarti ini yang di atas ada A1 ditambah A5 ditambah A6 dikurang dengan A2 dikurang dengan A3 dikurang dengan A4. Jadi ini sama saja luas yang di atas dengan dikurang dengan luas yang di bawah. Kalau tadi menggunakan Riemann untuk menghitung integral atau luas di bawah kurva dari A sampai B, kita bisa menggunakan penjumlahan Riemann yang di atas, berarti yang A up itu yang di atas dikurang dengan yang A down. Jadi A up dikurang dengan A down kalau kita menggunakan jumlah Riemann. Nah, kalau menggunakan integral, sama aja kayak integral A sampai B dari fx dx. Baik, sifat selanjutnya adalah integral dari A. Baik, sifat selanjutnya adalah integral dari A sampai A dari fx sama dengan 0. Karena di sini kan A ya, A sampai A ya, berarti kan dia tidak beranjak di sini, tidak punya luas. Maka luasnya adalah 0. Lalu kalau misalkan integral A sampai B fx sama dengan, ini kalau batasnya dibalik, ini tinggal dikali dengan minus. Ya, selanjutnya adalah, ini ada perbedaan integral tak tentu dengan integral tentu. Yang di atas ini adalah integral tak tentu, karena dia tidak mempunyai batas atas dan batas bawah ya, jadi integral tak tentu. Nah, sementara yang bawah ini adalah integral tentu, karena sudah jelas untuk batas atas dan batas bawahnya. Batas atasnya adalah B, batas bawahnya adalah A. Apakah semua fungsi dapat diintegralkan? Nah, kita lihat. Misalkan fx sama dengan 1 per x kuadrat. Untuk x tidak sama dengan 0. Dan fx sama dengan 1 untuk x sama dengan 0. Apakah fx terintegralkan pada selang min 2 sampai 2? Nah, kalau kita buat gambar seperti ini. Kita lihat bahwa integral dari fx tadi kan dari min 2 sampai 2 ya. Berarti ini adalah min 2 sampai 2. Nah, berarti kan ini min 2 sampai 2. Ini adalah luas di bawah kurva. Kita lihat ini kan asimtot ke sana. Kenapa? Karena kan untuk x tidak sama dengan 0 dia akan ke atas, tetapi ketika x sama dengan 0, dia sama dengan 1 ya dalam bentuk titik. Nah, ini kan kita nggak bisa melihat luasnya gitu ya. Ini kan tak menuju tak hingga nih. Maka kita katakan bahwa integral ini tidak ada. Kenapa? Tidak dapat dihitung penjumlahan Riemann atau luasnya karena fungsi tidak terbatas atau asimtot, yaitu fx tidak kontinu di x sama dengan 0. Jika menggunakan integral, maka hasil integralnya tidak dapat dihitung. Ini sama dengan 0. Apakah semua fungsi dapat diintegralkan? Nah, jadi jawabannya adalah tidak. Selanjutnya, ini kita akan selesaikan. Hitunglah integral dari min 2 sampai 3 dari x plus 3 dx. Oke, ini kalau kita lihat gambarnya ya, jadi dia min 2 sampai 3, nah ini adalah y-nya atau fungsinya adalah x plus 3. Nah, maka integralnya, integral dari min 2, 3 dari x plus 3 dx. Nah, ini seperti apa? Nah, ini sama aja kayak kalian bisa menghitung luas di bawah kurva ini. Ini seperti luas trapesium. Jadi bisa kalian selesaikan ya dengan menggunakan luas trapesium. Ini kita cari ketika min 2, berapa nilai fx-nya? Berarti adalah f min 2, berarti sama dengan min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Sementara yang di atas, gitu ya. Nah, ini adalah 6, yaitu ketika f 3 sama dengan 6. Oke, apa sih? Ini sama aja kayak luas trapesium. Bagaimana bentuk luas trapesium? Luas trapesium rumusnya adalah, yaitu jumlah yang bawah dan yang atas ya. Ini jumlahnya dapat kita punya 1 ditambah 6 dibagi dengan 2 dikali dengan tingginya. Tingginya adalah min 2 sampai ke 3. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 sama dengan 7 dibagi 2 dikali 5 itu 35 per 2. Ini adalah luas trapesium. Jadi sama aja kayak luas. Mencari luas di bawah grafik. Oke, selanjutnya ada teorema B. Ini adalah sifat penjumlahan. Jadi kalau kita punya jika f terintegralkan atau dapat diintegralkan pada interval yang memuat titik A, B, dan C, maka integral A sampai C dari fx ini sama aja kayak integral A sampai B ditambah integral B sampai integral C gitu ya.
Ini contoh, kalau saya punya 0 sampai 2 dari X kuadrat, ini sama aja kayak 0 sampai 1 ditambah 1 sampai 2. Contoh di sini, kita punya PT. Kayak di materi turunan, kalau kita punya ST, yaitu adalah fungsi jarak dalam T ya. Ketika kita turunkan, maka akan menjadi VT. VT kalau kita turunkan akan menjadi AT. Nah, ini sebaliknya. VT kalau kita integralkan akan menjadi si ST. Nah, ini adalah posisi objek, berarti yang ditanya adalah ST-nya, beri kita integralkan. ST sama dengan integral dari 0 sampai 140 dari si VT. 140 VT-nya ternyata dipisah-pisah nih, 0 sampai 40, 40 sampai 60, dan lebih dari 60. Berarti ini kita menggunakan sifat yang sebelumnya ini ya. Jadi kita pisah. Pertama 0 sampai 40 dari V yang pertama yaitu T per 20 dt. Ini ada dt-nya ya. Ditambah yang kedua 40 sampai 60. Fungsi yang kedua adalah 2 dt. Ditambah ini 60 sampai batas akhirnya. Jadi ini batas awalnya 0, ini batas akhirnya adalah 140 dari 5 min T per 20 dt. Oke, ini kita selesaikan. 1 per 20 dikali integral T adalah setengah T kuadrat, batasnya 0 sampai 40, ditambah 2T, batasnya adalah 40 sampai 60, ditambah di sini ada 5T min 1 per 20 dikali setengah T kuadrat dari batasnya 60 sampai 140. Nanti disubstitusi, dapat hasilnya adalah 40 ditambah 40. Ini yang kedua, yaitu 40 dikurang 40, maka hasilnya adalah 80, gitu ya. Ini ada problem setnya, silahkan dikerjakan untuk latihan. Selanjutnya kita masuk teorema dasar kalkulus pertama dan sifat dasar integral. Ini ada teorema A mengenai teorema kalkulus dasar yang pertama. Jika X adalah fungsi yang kontinu pada kolom tutup A sampai B, dan X menyatakan variabel yang ada di A sampai B, maka turunan terhadap X dari A sampai X Ft dt sama dengan X. Oke, ini kita buatkan dulu. D per dx dari integral A sampai X Ft dt. Oke, misalkan F besar adalah nanti turunan dari F kecil, maka integral dari F T dt sama dengan F besar T plus T, gitu. Oke, berarti ini adalah D per dx dari ini adalah F besar T, batasnya A sampai X. Jadi di sini turunan dari kita substitusi Fx dikurang dengan A, di mana Fa ini adalah konstanta ya. Jadi kita turunkan Fx, kita turunkan ya menjadi F kecil lagi, gitu ya. Sementara Fa ini adalah konstanta. Kalau diturunkan akan menjadi 0, jadi hasilnya adalah Fx. Oke, cari D per dx dari integral 1 sampai X T pangkat 3 dt. Nah, ini kita menggunakan teorema dasar kalkulus pertama, berbunyi bahwa D per dx dari integral A sampai X Ft dt sama dengan Fx, gitu ya. Nah, ini kita lihat mirip-mirip nih. X-nya sudah sesuai, ini juga dx-nya juga sudah sesuai ya. Artinya kalau ini X ya berarti yang atas juga X. Kalau yang di bawah dx ya berarti yang atas juga X. Nah, ini A-nya adalah 1, nah maka dia hasilnya adalah ini Ft ya, Ft dt, maka hasilnya adalah si Fx. Jadi di sini Ft-nya adalah T pangkat 3, maka Fx-nya adalah X pangkat 3. Artinya D per dx dari integral 1 sampai X untuk T pangkat 3 dt sama dengan X pangkat 3. Dapat dari mana? Teorema dasar kalkulus yang pertama. Oke, contoh selanjutnya. D per dx berarti sama aja kalian mencari D per dx dari integral 1 X kuadrat 3T min 1 dt. Nah, di sini kalian bisa langsung menggunakan teorema dasar kalkulus nggak? Jawabannya nggak bisa langsung ya. Kenapa? Karena ini adalah D per dx. Nah, batasnya ini harus X, tetapi adalah X kuadrat. Nah, harus dimisalkan. Misal U sama dengan X kuadrat, gitu ya.
Berarti kalau misalkan ini adalah U-nya jadi X kuadrat, nah berarti kalau kita punya 1 gitu ya, 1 ya berarti U-nya jadi berapa? Ya berarti tetap 1 gitu ya. Berarti batas bawahnya 1, batas atasnya jadi U. Nah, untuk D per DX-nya gimana? Nah, D per DX-nya juga harus kita ganti menjadi D per DU. Nah, tapi gimana caranya gitu ya? Ini kita punya DU per DX sama dengan X. Ya, ini sama aja kayak D per DX. D per DX dari U sama dengan 2X. Berarti kalau di sini kita mau mengganti nih, dia kan adalah D per DX ya. Nah, D per DX ini sama aja kayak D per DU dikali DU per DX. Nanti dia biar bisa menghabiskan jadi sisa D per DX. Nah, maka DX dari integral 1 sampai X kuadrat 3T min 1 DT sama dengan DX-nya ini adalah si D per DX ya. Ini adalah DX. Nah, kita buat jadi D per DU dikali DU per DX. Jadi D per DU dikali DU per DX. Dari integral 1 sampai U untuk 3T min 1 DT. Sama dengan ini D per DU, tetap ya, D per DU. Nah, untuk ini DU per DX. Nah, ini DU per DX adalah 2X. Jadi ini adalah dikali dengan 2X. Integral 1U 3T min 1 DT. Ini karena turunan terhadap U, sementara ini adalah X, berarti 2X saya keluarkan. D per DU dari integral 1 sampai U 3T min 1 DT. Ini bentuknya sudah sama seperti teorema, artinya kalau ini U, yang atas juga U ya. Maka hasilnya adalah 2X dikali dengan, ini tinggal FT-nya tinggal kita ganti menjadi, ini kan FT ya. Nah, karena atasnya U, berarti kita ganti menjadi FU. Jadi FU-nya adalah 3U min 1. Nah, kita substitusi kembali, U-nya adalah tadi X kuadrat. Nah, maka sama dengan 2X dikali 3X kuadrat min 1. Sama dengan 6X pangkat 3 dikurang 2X. Nah, ya. Oke, sifat perbandingan. Jika F dan G dapat diintegralkan pada selang tutup A sampai B, dan jika Fx kurang dari Gx, nah maka ini ruas kiri dan ruas kanan bisa kita integralkan dari A sampai B ya. Maka hasilnya adalah integral AB Fx dx kurang dari integral AB Gx dx. Ini adalah sifat pembatasan, jadi kalau F terintegralkan pada selang tutup A, B, di mana Fx-nya ini berada di antara M kecil sampai M besar. Nah, maka kalau yang di tengah kita integralkan, maka sebelah kiri tinggal M dikali batas atas dikurang dengan batas bawah, dan M besar juga dikali dengan batas atas dikurang dengan batas bawah. Selanjutnya ada teorema D, ini adalah linearitas dari integral tentu. Misalkan F dan G terintegralkan pada selang tutup A, B dan K adalah konstanta, maka di sini yang pertama integral A sampai B dari Kf X dx, ini K-nya bisa keluar ya, jadi K dikali integral A sampai B Fx dx. Lalu penjumlahan sama pengurangan juga demikian, bisa masing-masing kita jumlahkan dan masing-masing kita kurangi. Oke, ada contohnya, misalkan AX sama dengan integral 1 sampai X T pangkat 3 dt. Dan A di sini misalkan yang pertama ya, misalkan Y sama dengan AX, berarti ini adalah Y ya. Dan tunjukkan bahwa D per DX sama dengan X pangkat 3. Nah, kita kerjakan dulu yang A. Yang A, kalau Y sama dengan AX, berarti Y adalah integral 1X T pangkat 3 dt. Nah, tunjukkan DY per DX. DY per DX ini sama aja kayak DX dari Y, sama dengan DX dari integral 1X T pangkat 3 dt. Atau sama aja kayak D per dx dari integral 1x T pangkat 3 dt. Nah, ini tuh kita bisa menggunakan teorema dasar kalkulus yang pertama. Jadinya apa? Jadinya adalah x pangkat 3. Ini yang poin A. Jadi yang poin A kita bisa dapat, sudah terbukti ya, untuk dy per dx-nya sama dengan x pangkat 3. Oke, kita kerjakan yang nomor 2. Carilah solusi dari persamaan ini ya, sehingga memenuhi Y sama dengan 0 saat X sama dengan 1. Oke, kita punya tadi dari hasil A, dy per dx sama dengan X pangkat 3, gitu ya.
Atau kita bisa buat menjadi dy sama dengan x pangkat 3 dari dx. Kiri dan kanan kita integralkan tertentu ya. Jadi integral dari dy sama dengan integral dari x pangkat 3 dx. Yang sebelah kiri ini integral dy adalah si y, yang sebelah kanan integral dari x pangkat 3 du sama dengan 1/4 x pangkat 4 ditambah dengan c. Oke, saat y-nya 0 dan x-nya ini 1, maka kita substitusi 0 sama dengan 1/4 dari 1/4 plus c. Ya, 0 sama dengan 1/4 plus c, maka c-nya adalah min 1/4. Maka untuk yang poin B di sini, y sama dengan 1/4 x pangkat 4 ditambah c-nya adalah min 1/4 ya, jadi dikurang 1/4. Ini adalah yang poin B-nya. Jadi di sini kita bisa dapat dari poin B-nya adalah 1/4 x pangkat 4 dikurang 1/4. Oke, selanjutnya cari integral 1 sampai 4 untuk t pangkat 3 dt. Kita balik lagi ke yang A, ini adalah y sama dengan ax, yaitu integral 1 sampai x untuk t pangkat 3 dt. Nah, berarti kalau integral 1 sampai 4 t pangkat 3 dt yang di soal ya, ini sama aja kayak a, x-nya diganti dengan 4, jadi sama aja kayak a4. Nah, a4 ini kan kita balik lagi ke fungsi si y. Y ini adalah ax, yaitu ketika 1/4 x pangkat 4 min 1/4. Berarti kalau misalkan a4 sama dengan 1/4 kali 4 pangkat 4 dikurang 1/4 sama dengan 256/4 dikurang 1/4 dengan 255/4. Ini ada exercise-nya, silahkan dikerjakan. Selanjutnya kita masuk teorema dasar kalkulus kedua dan metode substitusi. Ini ada teorema A. Jika f kontinu dan juga terintegralkan pada batas atau selang tutup A sampai B, dan misalkan f besar adalah antiturunan dari f kecil, maka integral A sampai B dari f kecil sama dengan turunannya ya, f besar sudah disubstitusi dengan batas-batasnya, dikurang dengan f besar disubstitusi dengan batas bawahnya. Oke, example integral dari A sampai B dari k dx sama dengan k b min a. Nah, ini kita buktikan. Bukti integral A sampai B dari k dx. Nah, ini kan sama aja kayak fx-nya ya. Kita punya fx-nya adalah k. Anti turunan dari fx adalah f besar x, di mana f besar x ini adalah integral dari fx dx. Berarti integral dari k dx, berarti kx. Oke, dengan menggunakan teorema dasar kalkulus kedua, kita bisa dapat f besar dari b dikurang f besar dari a. F besarnya adalah kx, berarti k dikali b dikali a sama dengan k dikali b min a. Oke, terbukti. Contoh yang lainnya, tunjukkan bahwa integral dari a sampai b x dx sama dengan b kuadrat per 2 dikurang a kuadrat per 2. Nah, ini juga sama. Fx-nya adalah x. F besar x ini adalah antiturunan dari f kecil x, sehingga f besar x sama dengan integral dari f kecil x sama dengan integral dari x dx sama dengan x pangkat 2 per 2 plus p, gitu ya. Nah, ini kita substitusi di sini, jadi kita punya integral ab x dx sama dengan f besar b dikurang dengan f besar a. Nah, f besarnya di sini adalah jadi b kuadrat per 2 ditambah c dikurang a kuadrat per 2 ditambah c. Nah, di soal sebelumnya kan saya nggak nulis c ya. Kenapa? Karena mereka akan saling menghilangkan.
Sisanya adalah B kuadrat per 2 dikurang A kuadrat per 2. Seperti. Selanjutnya, hitunglah min 1 sampai 2 dari 4x min 6x kuadrat dx. Yang pertama menggunakan teorema dasar kalkulus yang kedua menggunakan linearitas. Oke, jawab kita menggunakan yang A dulu. Di sini kita punya fx-nya adalah 4x min 6x kuadrat. Berarti nanti turunannya adalah integral dari si fx ya. Sama dengan 2x kuadrat dikurang 6 dibagi 3 adalah 2x pangkat 3 plus C. Nah, dengan menggunakan teorema dasar kalkulus kedua, integral min 1 dari 2 sampai 2 dari 4x min 6x kuadrat dx sama saja dari F2, F besar 2 dikurang F besar min 1. Kita substitusi ke F besar ya. Ini jadi dapatnya 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah C dikurang dengan ketika min 1 berarti 2 dikali min 1 pangkat 2 dikurang 2 min 1 pangkat 3 plus C. Nah, ini C-nya juga habis ya. Sama dengan kita punya 4 kali 2 adalah 8 dikurang 8 kali 2 adalah 16 dikurang 1 dikali 2 adalah 2 dikurang ini min 1 kali 2 jadi tambah ya, tambah 2. Sama dengan ini kita punya hasilnya adalah min 8, ini adalah min 4. Jadi hasilnya adalah min 12. Ini dengan menggunakan cara pertama. Selanjutnya dengan menggunakan cara kedua dengan teorema linearitas. Berarti kita punya integral min 1 sampai 2 dari 4x min 6x kuadrat dx. Oke, ini kita pisah. Integral min 1 sampai 2 4x dx dikurang integral min 1 sampai 2 dari 6x kuadrat dx. Masing-masing kita punya 2x kuadrat, batasnya adalah min 1 sampai 2 dikurang 2x pangkat 3, batasnya min 1 sampai 2. Kita substitusi yang pertama, dapat 2 dikali 2 kuadrat dikurang 2 dikali min 1 kuadrat dikurang 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 2 dikali min 1 pangkat 3. Sama dengan kita punya 4 kali 2 adalah 8, dikurang 1 dikali 2 adalah 2, dikurang ini adalah 8, 16 ya. 16, ini min 1 tambah 4. Jadi kita bisa dapat 6 dikurang, sorry ini bukan 4 ya, ini 2. Berarti 6 dikurang 18 sama dengan min 12. Oke, selanjutnya adalah metode substitusi. Nah, ini menggunakan aturan rantai ya. Oke, ini ada contoh gunakan dengan metode substitusi. Di sini kita misalkan yang bentuknya rumit seperti ini ya. Yang kita misalkan adalah x pangkat 4 ditambah 11. Jadi kita misalkan U sama dengan x pangkat 4 plus 11, maka DU-nya sama dengan 4x pangkat 3 dx. Karena turunan 11 adalah 0 ya. Nah, kita bisa lihat ini bentuknya adalah x pangkat 3 dx. Sementara ini adalah 4x pangkat 3 dx. Nah, gimana supaya bentuknya adalah x pangkat 3 dx? Nah, berarti dibagi dengan seperempat, jadi seperempat du. Oke, kita kembali lagi ke soal. Jadi integral dari x pangkat 3 akar x pangkat 4 ditambah 11 dx sama dengan integral dari, nah ini sepaket ini adalah akar U. Nah, sementara yang x pangkat 3 dx ini ya adalah seperempat du. Seperempat du. Seperempatnya kita keluarkan jadi seperempat integral dari U-nya pangkat setengah du. Selesaikan jadi seperempat dikali 1 per setengah ditambah 1 U pangkat setengah tambah 1 plus T. Sama dengan seperempat dikali 1 per 3 per 2 U pangkat 3 per 2 plus T. Jadinya 1 per 4 dikali 2 per 3 U pangkat 3 per 2 plus T. Jadinya 1 per 6 U pangkat 3 per 2 plus C. Nah, ini masih dalam bentuk U. Kita harus balikan lagi menjadi dalam bentuk X, yaitu 1/6 X pangkat 4 ditambah 11 pangkat 3 per 2 plus T. Teorema C ini ada
aturan substitusi untuk integral tentu. Ini ada contoh lain ya, integral 0 sampai 1. Oke, kita selesaikan. Ini kita menggunakan aturan teorem Maffei. Di sini kita misalkan, misal sama dengan U sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 6, maka DU-nya adalah 2X ditambah 2 DX. 2-nya kita keluarkan jadi X plus 1 DX, ini adalah DU. Nah, maka kalau X plus 1 DX, sisanya adalah setengah DU. Oke, kita substitusi, jadi integral dari X plus 1, ini batasnya 0 sampai 1 ya, dibagi X kuadrat plus 2X plus 6 pangkat 2 dari DX, ini sama saja dengan integral X plus 1 DX, ini adalah setengah DU, berarti setengah DU. Nah, ini adalah U, jadi setengah 1 per U kuadrat DU ya. Nah, batasnya ini juga sudah harus ganti. Yang 0 sampai 1 adalah batasnya si X. Nah, ini selanjutnya batasnya U. Berarti kita ganti ketika X-nya 0, maka U-nya adalah 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 ditambah 6. Sama dengan 6. Ketika X-nya sama dengan 1, maka U-nya adalah 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 ditambah 6. 1 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 9. Berarti batasnya sekarang menjadi 6 sampai 9. Tengahnya kita keluarkan, jadi integral 6 sampai 9 dari U-nya pangkat min 2 DU. Nah, dengan setengah dikali U-nya jadi min 2 ditambah 1 dibagi min 2 ditambah 1, batasnya 6 sampai 9. Sama dengan setengah dikali, ini jadi min 1 ya, jadi min 1 per U pangkat 6 sampai 9, jadi setengah dikali min 1 per 9 dikurang setengah dikali min 1 per 6. Ini jadi min 1 per 18 ditambah 1 per 12. Nah, kalau kalian selesaikan dapatnya adalah 1 per 36. Baik, untuk contoh selanjutnya hitung integral 0 sampai 4 dari akar X kuadrat plus X dikali 2X plus 1 dx. Menggunakan metode substitusi, misal U sama dengan X kuadrat plus X, maka DU sama dengan 2X plus 1 dx. Nah, ini bentuknya udah sama ya, gitu ya, maka kita langsung saja diganti ini dengan DU. Untuk pengerjaan ini sebenarnya ada dua cara. Cara yang pertama terlebih dahulu ya. Cara 1, integral 0 sampai 4 akar X kuadrat plus X dikali 2X plus 1 dx. Nah, ini untuk menyelesaikannya kita buat terlebih dahulu menjadi bentuk integral tak tentu. Kita ubah dulu ya integral tak tentu, lalu kita selesaikan dengan dalam U, lalu kita kembalikan dalam X, baru nanti kita substitusi batasnya. Oke, maksudnya gimana? Jadi kita selesaikan dulu dengan integral tak tentu, integral akar X kuadrat plus X dikali 2X plus 1 dx. Ini kita misalkan jadi integral akar U dikali ini adalah DU ya. DU sama dengan integral U pangkat setengah DU sama dengan U pangkat setengah ditambah 1 dibagi setengah ditambah 1 plus A. Sama dengan ini adalah 3 per 2, naik ke atas jadi 2 per 3, U pangkat 3 per 2 plus C. Kita kembalikan lagi ke dalam bentuk X-nya, jadi 2 per 3 dikali X kuadrat plus X pangkat 3 per 2 plus C. Nah, sudah dikembalikan dalam bentuk X, selanjutnya disubstitusi batasnya. Jadi, integral 0 sampai 4 dari akar X kuadrat plus X dikali 2X plus 1 dx. Nah, integral tak tentunya kan dapat 2 per 3 ya. Jadi 2 per 3 X kuadrat plus X pangkat 3 per 2. Karena sudah menjadi bentuk tentu, maka tidak perlu ada C-nya. Langsung substitusi batasnya dari 0 sampai 4.
Kita selesaikan 2/3 dikali 4 kuadrat adalah 16. 16 ditambah 4 adalah 20, jadi 20 pangkat 3/2. Ya, ini adalah 0 ya, dikurang 2/3 dikali 0. Sama dengan ini adalah 2/3. Ini adalah kalau 30 berarti 20 akar 20. Sama dengan 40/3. Akar 20 itu adalah akar 4 dikali 5 sama dengan 2 akar 5. Berarti kali 2 akar 5 sama dengan 80/3 akar 5. Atau sekitar 59,63 atau mendekati 59,63 ya kalau kalian menggunakan kalkulator. Ini adalah cara pertama. Jadi cara pertama adalah kalian ubah dulu menjadi integral tak tentu, jadi batasnya kalian abaikan dulu, lalu kalian substitusi dengan memisalkan menjadi U. Setelah sudah diselesaikan integralnya dalam U, kalian kembalikan lagi menjadi X. Nah, baru kita substitusi batasnya dari 0 sampai 4. Nah, sementara cara kedua, kalian tidak perlu mengubah lagi ke U, balikin lagi ke X gitu ya. Jadi kalian nggak perlu balikin ke X, tetapi batasnya kita ubah. Artinya yang batas 0 sampai 4 ini adalah batas X. Kenapa? Karena dx gitu ya. Nah, ini dengan cara kedua. Jadi kita juga bisa dapat misalkan juga sama U sama dengan X kuadrat plus X, maka du sama dengan 2X plus 1 dx. Oke, integral 0 sampai 4 dari akar X kuadrat plus X dikali 2X plus 1 dx. Ini sama saja dengan integral dari akar U du. Nah, batasnya kita ganti nih, gitu ya. Yang awalnya 0,4, nah kita ganti. Karena 0,4 ini adalah batas untuk si X. Nah, ini adalah batas U, berarti kita ganti batasnya. Ketika X-nya sama dengan 0, berarti batas paling bawah dulu ya. Maka U di sini kan adalah X kuadrat plus X, berarti 0 kuadrat ditambah 0 sama dengan 0. Ketika X sama dengan 4, maka U-nya adalah 4 kuadrat ditambah 4, 16 tambah 4 adalah 20. Maka di sini batasnya 0 sampai 20, ini adalah batas. Lalu kita selesaikan, ini adalah integral 0,20 U pangkat setengah ya. du sama dengan U pangkat setengah ditambah 1 dibagi setengah tambah 1. Batasnya 0 sampai 20. Oke, ini sama saja dengan ini ada 3/2 naik ke atas jadi 2/3 ya. Jadi 2/3 U 3/2 batasnya adalah 0 sampai 20. Kita substitusi pertama ketika ini 20 jadi 2/3 20 pangkat 3/2 kurang 0. Hasilnya adalah tadi sama ya, yaitu sekitar 59,9. Oke, ini ada exercise-nya, silahkan dikerjakan. Demikian materi untuk integral tentu. Silahkan direview kembali, kerjakan latihannya. Terima kasih sudah menyaksikan dan mempelajarinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.